itu sebenarnya H-1 kalau nggak salah hari Jumat aku inget, itu sebelum pencacahan itu kami harus ngelunasin sewa motor sama sewa penginapan. Di situ agak kecewa ya, agak nangis dikit. Itu dari awal dia datang itu udah sakit dan sempat penerusan wilayah dan Sebenarnya pasca pencacahan ini ada proses restrukturisasi ya, di mana kuesioner dan metodologi itu sudah dianggap selesai dalam mengerjakan tugasnya, sehingga anggota-anggota dan koordinatornya itu disebar ke tim yang lain, yaitu ke analisis dan juga pengolahan. Kalau restruktur, overall sama aman sih, nggak ada masalah apapun. Cuma mungkin untuk para anggota yang baru masuk setelah restruktur, mungkin agak sedikit struggle ya buat adaptasi di lingkungan barunya, apalagi dengan cara kerja pengolahan yang serba cepat dan serba adaptif. Terus juga mungkin karena emang pada dasarnya sebagian besar anak kuesioner itu kan join biasanya gara-gara emang menghindari analisis gitu ya di awal pra pencacahan, juga mungkin ngehindarin pengolahan pasca pencacahannya. Tapi emang pada dasarnya fitrahnya kita emang balik ke analisis dan pengolahan, jadi ya mau gak mau balik lagi sih. Nah, karena aku lebih merasa cocok dalam pengolahan data dan coding-coding gitu, aku memutuskan untuk pindah ke pengolahan. Dan di pengolahan pun semua anggota, baik anggota lama maupun anggota baru hasil restrukturisasi itu bisa ngeblend satu sama lain dan benar-benar dirangkul gitu, sehingga tidak merasa asing antara anggota lama dan anggota baru. Sesuai nggak ya? Jujur aku nggak expect se-challenging itu. Wah, ini dia nih. Menarik nih. Banyak deh, kalau mau diceritain nggak bakal cukup durasinya kayaknya. Nah, kemarin kelihatannya banyak kasus non-respon ya, jadi pas pulang itu agak khawatir juga, ini cukup nggak sih sampel untuk dianalisis gitu per kabupaten kota? Hasilnya ya tentunya memang ada beberapa hal yang mungkin jadi catatan kita bersama gitu ya. Tapi itu perlu kita perbaiki. Ya overall apa yang udah kita capai bersama perlu kita apresiasi bersama-sama, karena itu kan juga hasil dari teman-teman D463 yang secara keseluruhan ya. Jadi kita harus apresiasi terlebih dahulu. Terus kemudian tentunya kendala-kendala hasil itu juga tentu ada, di mana datanya kadang ada beberapa data yang di drop, dan sekian banyak di drop itu sebagai BJ modul kan kayak ngerasa sayang banget ya, dari sekian data yang dikumpulkan teman-teman harus di drop gitu. Tapi ya mau gimana lagi, dengan kebutuhan analisis juga agar mendapatkan hasil yang baik, kita harus memutuskan seperti itu gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, itu ada beberapa kendala juga, khususnya terkait dengan kecukupan sampel ya. Ternyata pre-processing datanya itu sebelum benar-benar mau diolah itu se-challenging itu gitu. Ternyata memang menghabiskan waktu mungkin 70% dari timeline-nya analisis gitu. Ya memang bukan analisis yang mengolah kan dari pengolahan. Mungkin juga mereka lebih stres ya ngolahnya, cuman dari analisis pun yang menentukan ini harus datanya mau diapakan, mau diimputasi kayak gimana, itu ternyata ya lumayan menguras energi juga ya. Kendala ya. Satu, boleh deh. Yang pertama, sebenarnya waktu perancangan itu
pas rencana pra pencacahan tuh awalnya rencana nggak ada core tuh, cuma ternyata di pasca pencacahan nih ternyata butuh suatu seksi, bukan seksi ya, kayak bagian lain untuk yang mengurusi core. Nah di situ jadinya agak nggak expect sih kalau bakal sekompleks ini, jadinya agak sedikit keteteran karena anggotanya itu cuma sedikit yang diplot core. Habis itu deadline tuh sangat mepet banget. Bahkan even kami H-1 lebaran yang mana hari malam takbiran tuh masih ngolah data bro. Walaupun akhirnya nggak kepake sih. Cuma ya emang begitu cara kerjanya. Kasus-kasus yang misal lucu ya, itu kadang ada yang nginput usia Gen Z-nya 80 tahun gitu. Ya mungkin memang human error, cuman kadang agak Ini juga kadang dapat request yang di luar rancangan. Untungnya tim pengolahan ini strong semua. Habis itu versi data yang dipakai juga lumayan banyak skenarionya, jadinya kayak kami semua banyak mengulang-ulang kerjaan jadinya. Dari dapat data yang ini kita run ulang. Bahkan sampai ada anggota tuh dia ngirim aspirasi kalau khususnya visualisasi ya, kalau bisa jangan run ulang. Nah untuk itu mohon maaf ya guys, karena buat seluruh pengolahan khususnya visualisasi, sorry banget kalau disuruh run ulang karena emang keadaannya begitu. Tapi balik lagi, kami percaya kok teman-teman di lapangan pasti sudah melakukan yang terbaik. Yang menarik juga, selama proses kita mengolah ini udah ada beberapa anggota pengolahan tuh yang laptopnya sampai rusak guys. Sampai bahkan dia udah minjem laptop temennya ikut rusak. Nah gara-gara itu aku juga ikut bersalah deh. Sorry banget ya, my deepest apologize for Mamat dan kawan-kawan. Ciptakan karya, rangka inovasi, makna yang